Kami dari kelompok 5 ingin mereview jurnal kami yang berjudul Hubungan Pengetahuan Penderita Hipertensi tentang Hipertensi dengan Kepatuhan Minum Obat Anti-Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Kampa tahun 2019. Berdasarkan cara mendapatkan datanya, yang pertama itu data diskrit, karena diambil dari jumlah penderita hipertensi. Data kontinunya tidak ada. Berdasarkan bentuk datanya, data kuantitatif, yaitu 70 penderita hipertensi, dan data kualitatif, diketahui bahwa beberapa penderita hipertensi itu berpendidikan rendah. Kemudian berdasarkan sumber datanya, data primer, hasil data yang menggunakan kuesioner tentang kepatuhan minum obat menunjukkan 30 penderita hipertensi lupa mengonsumsi obatnya. Kemudian data sekunder, diambil dari UPTD Puskesmas Kampa. Data tersiernya, peneliti yang dilakukan oleh Karunia Niken Valupi Yulinta dengan judul penelitian Hubungan Pengetahuan tentang Hipertensi dengan Kepatuhan Minum Obat Anti-Hipertensi pada pasien hipertensi di Politeknik Penyakit dalam Rumah Sakit X tahun 2013. Penelitian dilakukan oleh J. Nisha Metafhan G. Nugra Indraguna Pinati 2017. Penelitian ini bertujuan agar dapat melihat gambar tingkat pengetahuan terhadap hipertensi dan kepatuhan minum obat pada hipertensi di wilayah Kintani 1. Variabelnya, yang pertama itu variabel kategorik atau kualitatif. Diketahui 44 penderita hipertensi berjenis kelamin perempuan. Kemudian data variabel numerik kuantitatif, jumlah penderitanya 70 orang. Variabel diskritnya tidak ada. Variabel kontinu, hasil pengukuran tekanan darah penderita hipertensi. Macam variabelnya, variabel independen itu adalah variabel terikat, dan variabel independennya adalah hubungan pengetahuan penderita hipertensi. Variabel dependen adalah variabel bebas, yaitu tentang kepatuhan minum obat anti-hipertensi. Karena dari hubungan pengetahuan penderita hipertensi itu yang menyebabkan kepatuhan minum obat anti-hipertensi itu sendiri. Kemudian skala pengukuran, skala nominal, penderita hipertensi berjenis kelamin perempuan. Skala ordinalnya tidak ada. Skala interval, penderita hipertensi terdapat 52 orang, umurnya lebih dari 45 tahun. Kemudian skala rasionya, perbandingannya terdapat pasien yang patuh minum obat dan yang tidak patuh minum obat. Sekian review jurnal dari kelompok 5. Review jurnal yang berjudul Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Stunting. Yang pertama itu data yang digunakan pada jurnal ini data kontinu, karena data yang didapat mencakup angka atau bilangan yang diperoleh dengan mengukur seperti berat badan bayi. Berdasarkan bentuk datanya, dapat data kualitatif karena terdapat status gizi. Data primer yaitu populasi. Dalam penelitian ini sebanyak 104 anak stunting dengan jumlah sampel 83 responden pada kelompok kontrol dan 83 responden pada kelompok kasus. Sumber data sekunder yaitu diambil dari data Puskesmas Rojosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru 9. Kemudian variabel kategorik atau kualitatif. Penggolongan tingkat pendidikan penelitian diketahui hampir sebagai responden memiliki pengetahuan kurang sebanyak 41 orang atau 42,7%. Variabel jurnal ini yaitu variabel numerik atau kuantitatif, pengukuran tinggi badan anak yang mengalami stunting. Dan macam variabelnya adalah variabel independennya itu pengetahuan ibu, dependennya kejadian stunting. Karena pengetahuan ibu lah yang menyebabkan kejadian stunting itu sendiri. Kemudian skala pengukurannya jurnal ini menggunakan nominal karena dapat dibedakan seperti jenis kelamin anak laki-laki dan perempuan yang mengalami kejadian stunting. Dan ordinal karena dapat dibedakan ada tingkatannya status ekonomi 47 balita dan keluarga kurang di Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Pengetahuan ibu hampir sebagian responden memiliki pengetahuan kurang, sebanyak 41 orang, 42,7%. Kemudian jurnal yang berjudul Aplikasi Android atau Taksiran Berat Badan si Raja Penolong Bidan dalam Memantau Pertumbuhan Janin. Data yang dipakai adalah data kuantitatif, diperoleh dalam bentuk angka, yaitu 30 bidan. 2 sumber data yaitu data sekunder karena dikumpulkan dari sumber yaitu Puskesmas sekota Tanjung Pinang. Data kontinunya tidak ada, data diskritnya tidak ada. Data kualitatif diketahui
bidan memiliki pendidikan diploma 3 sebesar 80% dan diploma 4 atau sarjana sebesar 20%. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi data karakteristik responden. Kemudian variabel independen aplikasi Android taksiran berat janin si Raja. Variabel dependen itu yaitu karena pengetahuan bidan. Variabel yang digunakan adalah variabel diskrit berdasarkan nilai jumlah bidan yang menggunakan aplikasi Android taksiran berat badan janin. Variabel kontinunya tidak ada. Variabel kualitatif karena ada penggolongan tingkat pendidikan. Variabel kuantitatifnya jumlah bidan 30 orang. Skala pengukuran, skala nominalnya tidak ada, skala ordinalnya karena jenis ini dapat dibedakan dari tingkat pendidikan memiliki pendidikan diploma 3 sebesar 80%, diploma 4 atau sarjana sebesar 20%. Skala interval, sebagian besar bidan berusia 18-40 tahun sebanyak 22 orang atau 73,33%. Skala rasionya tidak ada. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan metode pretest dan posttest. Selanjutnya, review jurnal yang berjudul Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia atau Lansia di Kota Depok dengan Latihan Keseimbangan. Data yang diperoleh, data diskrit peningkatan kualitas hidup lansia, 30 lansia sebagai kelompok kontrol dan 30 lansia sebagai kelompok perlakuan. Kemudian data kontinunya, rata kualitas hidup lansia pada kelompok perlakuan sesudah perlakuan lebih tinggi 6,10 dibandingkan dengan sebelumnya. Data kuantitatif, terdapat 60 lansia. Data kualitatifnya diketahui bahwa beberapa kualitas hidup lansia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesehatan fisik, kesehatan psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Data primer, hasil data yang menggunakan cara latihan keseimbangan meningkatkan kualitas hidup menunjukkan 60 orang lansia. Data sekunder, data diambil dari UPTD Puskesmas Depok. Data tersiernya penelitian dilakukan oleh Aulet et al. 2012 menunjukkan bahwa latihan keseimbangan yang dikombinasikan dengan fleksibel dan toning atau flektoba dapat meningkatkan performa fungsional keterbatasan fungsi tubuh kualitas hidup. Sedangkan kelompok kontrol terdiri dari 170 lansia. Setelah 8 minggu latihan oleh fisioterapi dan perawat menunjukkan hasil yang signifikan pada kelompok perlakuan dibanding dengan kelompok kontrol, di mana nyeri menurun. Sedangkan kesejahteraan psikososial atau kualitas hidup meningkatkan secara signifikan. Latihan keseimbangan dapat mengkompensasi penurunan fungsi sistem muskuloskeletal secara fisiologis. Latihan keseimbangan dapat meningkatkan range of motion, kekuatan otot, total kalsium tubuh, memperbaiki koordinasi tubuh, mencegah kehilangan massa otot, dan memperbaiki fungsi tubuh. Variabelnya, variabel kategorik atau kuantitatif diketahui lansia berjenis kelamin perempuan 30 orang dan lansia laki-laki 30 orang. Variabel numerik atau kuantitatif, jumlah lansia 60 orang. Variabel diskrit tidak ada. Variabel kontinu, hasil pelatihan keseimbangan kualitas hidup lansia. Variabel independennya, latihan keseimbangan kualitas hidup lansia. Variabel independennya, peningkatan kualitas hidup lansia. Kemudian skala pengukuran, skala nominalnya tidak ada, skala ordinalnya tidak ada, skala interval yang mengikuti latihan keseimbangan berpengaruh terhadap kualitas hidup lansia kurang 60-74 tahun. Skala rasionya tidak ada. Sekian dari review jurnal kami dari kelompok 5, Aini Fadilah, Abizari Tonga, Ulfatun Khairunisa, Jeli Mutiara Huta Barat, dan Ismawati. Terima kasih.